Jadi jumpalah sama Babinsa tadi. Oh. Terus dipukul dia di sininya, kata jatuh dia. Tengok itu mah udah meninggal adek, katanya ditengoknya. Udah dipompa-pompa di dadanya. Kalau ini nggak diviralkan media, ini nggak ditengok sama Panglima TNI dan Pangdam hari ini dan tidak direspon, ini ada masalah dengan penegakan hukum di Denpom. Hai, kita bertemu lagi dalam podcast Siplah. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu keadilan bagi almarhum Mikael Sitanggang. Bersama saya host, Bantor Sihombing, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Yogi Suanda. Wah, jadi Bang Yogi, kita hari ini akan bincang-bincang tentang Mikael Sitanggang. Pernah nggak? Sesuatu yang sangat menarik. Iya. Karena sudah viral di mana-mana, apalagi SIP ya sudah memberitakan. Ya benar, kita kan konsisten itu memberitakan tentang Mikael Sitanggang. Nah, jadi gimana menurut Abang dulu sebagai yang melihat ya persoalan ini? Ini sebuah bentuk dari masalah fenomena tawuran ya. Jadi Mikael ini salah satu korban yang mungkin saja dia tidak bersalah, tapi menjadi korban. Ini yang perlu kita ungkap. Oke, baik Bang Yogi. Nah, pemirsa podcast Siplah, untuk menggali masalah ini lebih dalam, di studio telah hadir dua narasumber kita. Nah, yang pertama ini Ibu Leni Damanik. Apa kabar Ibu? Baik, oke. Nah, Ibu Leni Damanik ini adalah ibu kandung dari korban Mikael Sitanggang. Dan untuk makin menguatkan kita supaya podcast kita ini tidak hanya bercerita tentang apa yang terjadi, supaya bisa memberi juga pandangan hukum, telah hadir juga Bang Irfan Saputra, Direktur LBH Medan. Selamat sore Bang. Sore Bang. Oke, makasih ya Bang ya udah mau gabung dalam podcast kita ini. Ya, nanti kami sangat mengharapkan nasihat-nasihat hukum dari Abang, mungkin pandangan-pandangan yang bisa mencerahkan keluarga dan pemirsa tentang masalah ini. Nah, baik, kita langsung saja dulu ke Ibu Leni Damanik. Gimana Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa anak Ibu ini, Mikael Sitanggang, akhirnya meninggal dunia? Gimana ceritanya Bu? Ceritanya pada saat itu saya sedang di kampung Siantar karena meninggal bapak saya. Jadi saya dapat telepon dari anak saya merantau. Dibilangnya, tengok itu adik mak di rumah sakit katanya. Kenapa? Saya bilang, nggak tahu. Kata orang itu jatuh. Gitu aja dibilang jatuh. Tengok dulu, jadi di PC-nya. Oh, berarti ada video call gitu ya? Iya, karena HP anak saya yang korban ini ada juga di PC-nya sambung 3. Jadi saya lihat di situ di rumah sakit, saya ngomongin nggak mau bicara lagi dia, cuman kesakitan. Oh, masih hidup waktu dia video call dengan Ibu ya? Masih Pak. Nah, ini si Mikael ini anak keberapa nih Bu? Anak keempat. Anak keempat, yang paling kecil? Paling kecil Paling Pak. kecil ya, berarti anak Ibu ada 4 ya. Yang paling kecil lah ini Mikael Sitanggang. Ini waktu itu dia masih sekolah atau gimana? Atau sudah lulus gimana? Tinggal menunggu pengumuman lulus Pak. Oh, pengumuman lulus. Jadi umur berapa Mikael Sitanggang waktu itu? 15 tahun Pak. 15 tahun. Masih itu masih anak ya? Masih itu anak. Masih anak ya. Sekolah di mana deh Ibu? SMP Negeri 29 Pak. SMP 29. Nah, setelah dapat video call begitu, Ibu langsung pulang ke Medan atau gimana? Belum pulang Pak, Belum karena pulang. malam nggak ada kendaraan. Ada kendaraan. Oh, udah malam itu kejadian itu udah telepon. Saya tahu udah tengah-tengah 10 Tengah malam. 10 malam. Oke. Jadi terus
Kapan Ibu pulang ke Medan waktu itu kejadian itu? Pagi jam 4. Pagi jam 4. Pak. Oke. Terus langsung Medan langsung ke rumah sakit. Iya Pak, langsung. Di rumah sakit mana waktu Bukan itu? ke rumah sakit Pak. Nggak di rumah sakit. Enggak. Di mana waktu Karena itu? udah pulang ke rumah baru saya jumpa Pak. Berarti waktu Ibu video call itu posisinya di mana? Di rumah sakit masih. Rumah sakit mana? Di rumah sakit apa namanya itu ya? Pokoknya dia di rumah sakit lah ya. Iya Pak. Tapi waktu Ibu pulang di hari besoknya, berarti itu di hari apa ya? Di hari Sabtu ya? Karena Gini kejadian Pak, jam 10 kurang kan saya sudah tahu. Jadi anak saya ini PC terus dia, di video call-nya terus sama anak saya yang korban ini. Iya. Jadi sudah udah mau jam 4 ditelepon lagi, di PC lagi, udah mati di 4 PC pagi lagi. ya? Iya, tengok itu mah udah meninggal adik katanya, ditengoknya udah dipompa-pompa di dadanya, Di rumah? di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit? Iya Pak, tengok itu udah saya lihat memang udah di pompa-pompa gini, terus saya buang HP saya, nangis saya Pak. Jadi jam 4 itu juga kami berangkat Dari pulang Siantar. dari Siantar ke Medan Pak. Tapi sudah si Michael udah di rumah. Saya jumpa udah di rumah Pak. Udah dibawa dari rumah sakit ke rumah. Nah, tentu saja mungkin Ibu kan dapat cerita. Kira-kira Ibu bisa nggak menjelaskan ke pemirsa podcast kita ini, kira-kira apa yang menyebabkan Michael Stanggang ini pada akhirnya meninggal dunia? Bisa nggak Ibu ceritakan? Katanya Pak begini, anak saya itu menonton tawuran. Oh, menonton, berarti dia tidak ikut tawuran? Enggak Pak. Oke, jadi pemirsa podcast Sipla, ini penegasan ya dari keluarga korban bahwa Michael Sitanggang yang menjadi korban itu tidak ikut tawuran. Oke, lanjut Bu. Iya, Jadi dia menonton ya? menonton. Jadi katanya datang pihak keamanan dari kiri dengan dari kanan, sebelah-sebelahan. Berarti seperti Dia di tengah. di lokasi di mana kira-kira lokasinya katanya Bu? Seperti inilah Pak. Ini kan rel karena Ya, rel, kejadiannya ya. di rel. Di ini rel. Jadi di bawah ini ada air, sungai. Ada sungai. Ada sungai. Jadi mereka nonton di sini, yang tawurannya sebelah sini. Ini persisnya di mana lokasinya? Di jalan mana? Di Pelikan katanya namanya. Pelikan ya, Iya. berarti di sekitar Mandala ya? Iya, antara Tembung dengan Mandala lah. Mandala, oke. Iya. Baik, lanjut Bu. Ya. Jadi mereka di tengah-tengah ini, yang tawuran di sini, rupanya datang dari sini, pihak keamanan datang dari sini, bingung mau kemana dia. Jadi dia lanjut kemari karena dia nggak berani lompat ke sungai, kawannya katanya lompat. Sama-sama nonton? Iya, Oh, oke. kawannya berani lompat, dia nggak berani, jadi terjebak dia. Jadi jumpalah sama Babinsa tadi. Oh, Ya, terus dipukul dia di sininya, katanya jatuh dia. apalah ya, oknum lah ya, oknum lah ya, ya. Terus? Ya, jatuh dia ke bawah, mungkin terantuk di sininya Pak, karena di sininya luka, keningnya ini luka agak lembam. Jatuh ke bawah, jadi masih sempat katanya berdiri, dia naik lagi karena dari situnya jalan, Iya. naik lagi. Jadi ditangkap oknum tadi lagi dia. Jadi ditengok udah berdarah-darah semua, jadi dijatuhkan katanya. Dijatuhkan. Tinggalkannya. Iya. Oke. Jadi itulah ceritanya. Akhirnya dia siapa yang bawa dia ke rumah sakit? Dibawa sama teman-temannya. Jadi Dibawa sama teman-teman. teman-temannya. Oke. Untuk pemirsa podcast Sipla, perlu kami informasikan bahwa tim kita berupaya mengundang Denpom 1 Bukit Barisan. Dan mungkin karena kesibukan beliau-beliau sampai podcast ini direkam, perwakilan dari Denpom belum hadir supaya memberi konfirmasi untuk keseimbangan informasi yang disampaikan oleh keluarga korban. Oke, baik Ibu. Ini yang
kemudian ada nggak pernah datang polisi atau aparat keamanan menjumpai ibu? Di waktu masih di situ mayat ada memang polisi Pak. Oh, bati mayat ya? Masih di rumah? Iya Pak. Datang, berapa orang datang polisi waktu itu? Bolak-balik datang Pak, kadang pakai baju biasa. Baju biasa. Ada juga pakai baju dinas. Mereka sibuk dari mana nggak mereka? Inang nggak tahu. Dari mana itu yang di Tembong? Oh, Polsek. Polsek apa ya? Percut. Percut yang dulu percut ya. Sekarang jadi Situan. Polsek Medan Tembong. Medan Tembong. Oh, apa mereka sampaikan ke ibu? Mereka bicara-bicara dengan saudara-saudara saya. Oh, bukan dengan ibu? Iya Pak. Nggak ada yang langsung bicara ke ibu gitu? Karena saya di situ masih ini Pak. Trauma Maksudnya enggak. Ada nggak nggak stabil. polisi ngajak ibu supaya buat pengaduan? Kan biasanya kan begitu ya, ya Bang ya. Harusnya kan diajak bikin pengaduan karena ada kasus pidana yang sedang terjadi gitu. Enggak ada Pak. Karena yang dari kampung kami langsung kami ke kantor polisi. Oh, terus? Jadi udah lama kami di sana nggak diabaikan, dibilangnya tunggu dulu ganti piket karena pas jam-jam 8. Jam 8 pagi. Ya pertukaran kata Lalu piket. polisi mengatakan tunggu ada pergantian piket. Iya, tunggu. Wow. Tunggu katanya. Kami tunggu-tunggu sampai lama rupanya. Sampai jam berapa? Sampai berapa lama? Ada kurang 1 jam kami di 1 sana jam. Pak. Jadi udah nelpon dari rumah, nanti lah itu katanya tengok dulu anakmu ini gitu orang-orang. Sementara mayat sudah di rumah, Iya, harus Pak. diurus. Iya Pak. Nggak ada juga begitu ibu pulang ke rumah, tapi nggak ada juga yang datang untuk mengajak keluarga buat pengaduan ya. Ada disuruh udah sampai di rumah. Sore pergi lagi kami Pak. Oh sore, oke. Pergi lagi kami Setelah ke- dikubur. Belum Pak, Belum besoknya dikubur. dikubur. Ya, Nggak oke. boleh dikubur dulu katanya. Jadi kami pergi lagi kami sore. Hmm. Lama juga kami di sana, ada 3 jam Pak, nggak ditanggap-tanggapi. Bentar udah ditanyai saya, udah mau diketik, ada sedikit ditanyai. Oh, pending dulu, ada telepon katanya. Berhenti. Wow. Nggak jadi lagi. Jadi sampai lama kami masuk dulu. Udah masuk, oh keluar dulu. Gitu Jadi- bolak-balik kami sampai Jadi ibu lama. merasa seperti di bola-bola ya, sepertinya. Iya, begitulah Nggak Pak. jelas. Sampai akhirnya ibu pulang ke rumah. Ya udah lama kami di situ, datanglah ada kurang tahu juga saya siapa namanya, dipanggil kami ke dalam. Dibilangnya lah sepertinya ini ada hubungannya dengan aparat ya, orang ibu ke Dempu Maja katanya. Oh, jadi ini polisi yang mengatakan bahwa Iya, Pak. ini ada hubungannya dengan aparat, Dengar-dengar kami dengan katanya. kami gitu. Berarti ada dugaan pelaku itu adalah aparat gitu lah. Jadi disuruh mengadu ke Dempong. Iya, Jadi langsung pergi orang ibu ke Dempong. pulang dulu ke rumah Pak. Pulang dulu lagi ke rumah, terus Jadi cakap-cakap lah dulu saudara-saudara semua, baru sekitar jam berapa itu udah pergi kami malam-malam ke Denpom. malam belum dikuburkan waktu itu. Belum Pak. Wow. Terus waktu pergi ke Dempong gimana? Gimana ceritanya? Ya ditanyai kami, setelah itu kami ke TKP dulu katanya Oleh oleh pihak Denpom. pihak Dempong. Iya. Nah, terus Terus pergilah sama ada adik saya. Pergilah sama Denpom itu sama saksi pergi ke sana. Kami langsung pulang ke rumah. oh, tidak ada ada mengetik ditanya nama ibu gitu. Pada saat itu belum ada Pak. Belum ada. Belum Berarti ada, belum ibaratnya pengaduan, nggak ada buat pengaduan gitu. Belum Pak. Kami cek TKP dulu gitu. Jadi tidak buat dulu tidak dengar dulu keterangannya orang ibu ya. Nggak ada orang abang-abang saya cakap-cakap mereka, Cakap-cakap, tapi nggak ada tidak ketik. bikin pengaduan nggak ada ya. Ada. Nggak ada. Oke. Pendamping ibu nggak ada? Waktu itu siapa saja? Ya abang-abang saya lah. Oh, orang tua, ayah si Mice masih ada? Udah meninggal Pak. Udah meninggal kapan? Udah berapa lama? Ibu? Udah 3,5 tahun Pak. Anak yatim dia ya. Mm-mm. Bisa ibu bercerita tentang si Michelle ini, kesehariannya, sekolahnya bagaimana, dia hubungannya dengan teman-temannya bagaimana? Coba cerita ibu.
Kalau dia sebenarnya orang baik-baik Pak, karena dia kesehariannya rajin main HP aja. Pergi sebentar depan rumah, udah balik ke rumah, pulang sekolah, main-main HP sama temannya sebentar, udah pulang ke rumah tidur siang. Memang dia anak baik ya. Sekolahnya rajin. Rajin Pak, dia nggak mau terlambat itu Pak. Bagus. Mulai dari TK dia Pak mandiri Pak, Mandiri, bangun ya. sendiri dia, walaupun kayak masih tidur udah bangun pergi sekolah dia Pak. Mandiri, nggak pernah nyusahkan orang tua ya. Enggak Pak. Ini foto terbaru ini. Ini kapan foto terakhir dia apa? Ini fotonya Pak. Ini fotonya. Ini Hidup foto setahun terakhir atau beberapa bulan yang lalu? belum ada setahun. Belum ini, ada Pak. setahun ya. Oke. Apa firasat ibu? Ada firasat ibu ketika kejadian itu kan ibu di Siantar ada, aduh kok nggak enak di rumah atau pernah mimpi sebelumnya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Karena dia biasa mandiri ya ibu ya, jadi ibu nggak khawatir ya. Ini pun saya ajak dia ke kampung waktu meninggal bapak saya, tapi dia nggak mau karena perpisahan Sekolah. Oke. Berarti kejadian ini sehari setelah perpisahan sekolah. Iya Pak. Apa cita-cita dia ibu? Oh katanya kemarin Pak, dia mau tamat dari SMP, mau sekolah SMK otomotif katanya Pak. Oh, hobi otomotif. Saya mau ya. sekolah otomotif katanya Pak. Oke, Ibu Leni. Nah, kita kembali dulu ke peristiwa itu. Kira-kira ada nggak teman-temannya Michael ini yang cerita ke ibu? Setelah penguburan lah mungkin kan cerita ke ibu. Kira-kira gimana peristiwa yang sebenarnya di rel kereta api itu? Gak ada yang cerita. Nggak ada yang cerita? Gak ada karena udah polisi udah nggak berani orang itu cakap. Nggak berani ya? Iya Pak. Padahal ada 3 orang tadi, ada 2 orang ya temannya Michael ya ke nonton tawuran itu kan? Iya Pak, banyak mereka Pak, tapi Banyak nggak ya? ada yang Nggak ada yang berani, mau Pak. cerita? Nggak ada. Jadi dari mana ibu dapat cerita bahwa Michael dipukuli di atas jembatan itu kemudian dijatuhkan ke bawah? Siapa yang bercerita ke ibu? Itulah Pak saksinya itu. Saksi siapa? Siapa? Putra Oh, Pak. Putra. Teman dia? Temannya, Satu SMP atau tetangga rumah? tetangga rumah lah Pak, udah SMA dia. Dia cerita ke ibu atau ke orang lain? Datang juga ke rumah kami Pak Datangnya ke rumah kemarin. ya, dibilangnya bahwa dia dipukul. Nah ada satu yang kan ini kan ibu sudah ke polisi, ibu sudah ke Denpom. Ada nggak yang pernah menyarankan ke ibu atau minta izin ke ibu atau menginformasikan ke ibu supaya diotopsi mayatnya ini? Karena otopsi ini kan untuk mengetahui penyebab kematiannya apa gitu. Ada nggak? Tidak ada. Belum ada Pak. Belum ada. Atau pernah nggak ada minta supaya dia minta biaya ke ibu untuk otopsi? Karena hari itu ada Pak dari polisi. Dari polisi. Apa katanya ibu? Ini kalau diotopsi biaya ya dari pihak yang korban katanya. Jadi datang lagi. Tidak, ada yang bilang tidak lagi, polisi yang lain lagi. Udah ditanyai sama Apalah ya, adik-adik saya. informasinya nggak jelas ya. Jelas Iya, Pak. ya. Kita tanggapan Pak. Baik, Bang Irfan. Abang tadi udah dengar tadi kurang lebih dan mungkin juga kami yakin Bang Irfan juga udah memantau ini di media massa karena Harian SIP juga menyiarkan tentang persoalan ini, bukan hanya kita sebenarnya media yang peduli ke persoalan ini, tapi SIP konsisten menyiarkan. Gimana ini menurut Bang Irfan pengamatan Abang tentang masalah ini? Oke Bang, terima kasih sebelumnya. Yang pertama, LBH Medan turut berbelasungkawa ya terkait meninggalnya Michael Stanggang, kan begitu. Tapi dalam kajian hukum kita tidak bisa menilai matinya seorang atau meninggal seorang itu tanpa ada sebab akibat, kan begitu. Berkaitan dengan kasus ini, Bang, LBH Medan juga mengikuti media.
kita melihat bahwasanya ada dugaan matinya Michelle ini ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Nah, begitu juga ketika saya dengar ibundanya Michelle ini ngomong kan begitu. Berkaitan dengan hukum, ketika ada matinya seorang itu dalam keadaan yang janggal, maka harus ada dilaksanakan proses hukum yang adil dan transparan. Kita berkaca dari kasus Michelle ini ya, kalau dugaannya tadi berdasarkan cerita ibundanya, bahwasanya adanya dugaan penganiayaan atau bahasa di masyarakat itu pemukulan gitu kan, itu maka diduga ada tindak pidana dengan begitu. Apalagi tadi dibilang kalau adanya oknum kan begitu, dan bahkan dalam perbicaraan kita ini sudah ada itu diskusi tentang pelaporan di kepolisian, baik itu di Polsek Medan Tembung dan di Denpom sendiri. Oh, saya ini izin Laporannya ya. Iya, saya baru tahu ini. Tadi sebelum acara tadi di Ibu Leni ini rupanya ada pengaduan rupanya ini, Bang. Iya, benar. Ke Denpom. Iya, Iya. sudah ada pengaduan. Tapi hanya STPL. Iya. Iya. Baik. Berarti yang belum ada itu BAP mungkin ya. Nah, itu kita harus lihat lagi kan Iya, begitu. lihat lagi ya. Oke. Melihat dengan saya lihat tadi di meja ini melihat tentang adanya laporan polisi ini, laporan Denpom ya, tentang adanya dugaan tindak pidana, maka secara aturan yang sebagaimana diatur di negara ini, kalau dia dugaannya oknum TNI, maka dia harus mengacu kepada Undang-Undang 31 tahun 97. 1997. Tentang apa? Tentang peradilan militer. Kan begitu. Di situ akan lihat proses adanya laporan terkait dengan dugaan tindak pidana atau pengaduan. Kalau dari lihat bukti laporan Ibu Leni Damanik ya, Iya. ini adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan. Ketika kasusnya ini tadi sudah diceritakan tentang ada dugaan penganiayaan yang menyebabkan mati, maka sudah barang tentu secara hukum penyidik dalam hal ini apa? Penyidik Denpom ya, TNI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk segera melakukan penyidikan. Setidaknya melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi yang ada, melihat apakah benar dalam hal ini tempat namanya locus delicti, tempat kejadiannya. Apakah benar ada tindak pidana itu? Namun kalau dilihat dari cerita Bu Leni, dari laporan polisinya, laporan polisi militer namanya, laporannya tanggal 28 Mei ini, lebih kurang udah mau hampir 1 bulan. Hampir sebulan. Iya, udah ada belum diungkap siapa pelakunya gitu? Ketahuan Bu? Belum ada, Pak. Belum ada. Setelah menerima ini belum pernah ada pemberitahuan. Oh, ini tersangkanya udah ditahan gitu. Belum, Pak. Kami dipanggil ke sana datang. Gitu Dua aja kali ya, di sana. dipanggil datang. Iya. Katanya saksinya kurang. Saksinya kurang. Harus ada 2. Yang ada hanya 1. Hanya Putra ini yang jadi saksi, iya, yang Pak. lain nggak mau. Iya, Pak. Padahal banyak yang melihat. Kata Putra ini pun ada lagi kawan yang melihat, tapi nggak mau dia. Katanya nggak kulihat katanya. Nah, Bagaimana Padahal ini, dia lihat. Bang? ya miris ya. Ini miris kejadian ini. Dan LBH Medan menduga ini ada kejanggalan dan ada yang mau ditutupin lah. Kira-kira begitu. Kalau melihat kejadian ini maka bukan hal hanya satu saja untuk membuktikan tindak pidana. Bukan hanya saksi. Dalam hukum pidana ada 5 alat bukti. Kalau kita sebut namanya itu silirat jukwa. Dalam KUHP dibilang dalam pasal 184, si itu saksi, li itu ahli, rat itu surat, juk itu petunjuk, wa itu keterangan terdakwa. Jadi ada 5 alat bukti. Jadi kalau ada laporan seperti ini dengan ujuk-ujuk bilang saksinya kurang, maka ibu bisa jadi saksi, putra jadi saksi, orang-orang terdekat jadikan saksi, dan harus diuji dengan apa? Bukti surat, visum et repertumnya. Atau tambahan lagi adalah keterangan ahli yang bisa dituangkan dalam visum, yaitu perlu dilakukannya otopsi. Kalau dalam kasus ini Michelle sudah dikubur, kan begitu. LBH mengikuti kalau misalnya sudah dikubur, maka mau tidak mau Bu Leni harus dengan hati yang kuat untuk mengungkap ini. Saya yakin Ibu kuat. Dia harus melakukan namanya ekshumasi. Dalam bahasa kedokteran, ekshumasi itu adalah pembongkaran mayat atau pembongkaran kuburan. Berarti dia kembali akan diotopsi kembali Iya, nanti. kuburannya dibongkar, mayatnya diangkat dan dilakukan otopsi. Tentu makin lama akan mempengaruhi hasilnya ya. Iya, maka ini harus segera. Dan ini sudah terlalu cukup lama ini. Dan kalau hanya sebegitu, kata penyidiknya tidak ada saksi, maka ini patut
dicurigai ada apa? Ada yang mau tutupi atau bagaimana? Nah ini mungkin Bang Irfan, kira-kira ini keluarga kan ya ekonominya pas-pasan. Tadi kalau udah bercerita bahwa ternyata Ibu Len ini ibu tunggal, ya kan? Suaminya udah meninggal. Kira-kira apa benar ya biayanya itu ditanggung oleh keluarga gitu? Oke, baik LBH Medan tegaskan ya, hukum yang tegas itu tidak ada itu biaya dari korban. Tidak ada ya? Ya, tidak ada itu dan tidak benar itu. Jadi siapa yang nanggung biayanya? Dalam undang-undang kita karena ini dugaannya ada oknum TNI, maka kita mengacu pada Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Itu sudah ditegaskan dalam pasal 121-nya. Dalam hal proses penyidikan itu biaya ditanggung oleh negara. Negara yang menanggung. Negara kan begitu. Kalau untuk eksomasi itu secara tegas dibilang dalam pasal 118 sampai 121. Kalau ke KUHP untuk masyarakat biasa itu 133 sampai 135. Kan begitu. Jadi dalam hal penyidik mengetahui atau mencurigai ada matinya orang karena penganiayaan, racun atau diduga dibunuh, maka dia harus atau wajib melakukan tindakan apa? Otopsi. Dengan cara terlebih dahulu memberitahukannya kepada korban. Artinya ini gimana Bang Yogi? Perlu kita juga sama Bang Irfan. Diadukan tidak diadukan? Iya benar. Karena ini pidana ya? Benar. Pidana itu ada peran pemerintah, negara. Kalau negara misalnya melihat ada orang mati di jalan dan tidak tahu matinya itu kenapa, kan janggal. Betul. Maka dia harus lakukan otopsi. Setidaknya mengetahui, kalau nggak tahu identitasnya, dia mayat atas nama siapa, keluarganya siapa. Apakah matinya karena sakit atau karena matinya karena dibunuh. Itu udah kewajiban penyidik. Itulah peran pemerintah di Iya, situ dan ya. kalau ini laporan Denpom, penyidik Denpom akan bersenjatanya. Nah, ini saya jadi tertarik ini Bang Irfan. Ini Bang Yogi ya. Ini kan cerita pemerintah. Bu Leni KTP di mana? Kota Madia kami, Pak. Medan. Iya, Pak. Kota Medan ya. Tapi kejadiannya di Deli Serdang. Itulah karena antara Tembung dengan Perumnas. Kalau di sana kan kalau pas ini kan Kota Madia di rel itu. Iya, perbatasan. Jadi kalau itu. di Perumnasnya itu Udah Medan. iya bukan Kota Madia. KTP Udah ibu beda. KTP Medan. Tapi tinggalnya itu masuk Deli Serdang atau Kota Medan? Tinggalnya bukan Kota Medan karena kami baru pindah ke situ, Pak. Oh berarti Kemarin nggak di domisili situ. ya? Itu istilah domisili di Deli Serdang. Kira-kira gimana ini Bang Irfan? Yang kira-kira yang bertanggung jawab itu Pemko Medan atau Pemkab Deli Serdang? Kalau tentang hukum tidak ujuk-ujuk beralasan dengan mau Deli Serdang, mau Medan, nggak perlu itu. Nggak perlu ya? Iya. Kalau ada tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab? Pertama adalah kepolisian kalau masyarakat sipil. Mau ini harus diluruskan masyarakat ya. Karena masyarakat dia orang Deli Serdang, mau lapor ke Polrestabes Medan atau ke Polda, lapor aja ke Polres Deli Serdang, itu bukan wilayah hukum kami. Itu nggak cakap namanya. Kan begitu. KUHP mengatakan pasal 1 angka 5, pasal 5-nya, pasal 7-nya, kewajiban penyidik adalah menerima laporan. Terima dulu laporannya. Kalau nanti ini ada daerah hukumnya si Anu, baru pindahkan koordinasi. Apakah misalnya ada oknum TNI atau tidak? Iya, betul. Itu belakangan. Betul. Saya nyambung sedikit ya Bang. Miris dengan cerita ibu ini tadi, kalau sekarang namanya Polsek Medan Tembung ya. Ini dugaannya jelas tuh. Memang masyarakat begitu. Kalau buat laporan polisi, ini kalau masyarakat sipil, ketika ada oknum diduga melakukan tindak pidananya, itu bakal lama. Yang nanti waktu masuk harus ditelepon lah, bentar dulu pending, ada yang telepon. Sampai ibu ini berjam-jam kan. Sejaman buka laporan itu paling ada 15 menit. Kan begitu. Bahkan, oh ini ada terlibatan Denpom katanya. Dugaannya begitu. Maka ibu kesana saja. Kenapa nggak dibilang dari awal gitu kan? Baru sampai bermalam sampai ada 3 jam ya. Nunggu baru diterima kan begitu. Ini ada indikasi satu, indikasi awal itu. Kalau ada polisi ngomong begitu, maka arahnya ada dugaan kuatnya ada oknum. Ketika adanya dugaan tindak pidana itu, maka orang itu wajib menerima laporan dulu. Wajib menerima laporan, maka terus kewenangannya ada diatur dalam Undang-Undang 3197 tadi, yaitu melakukan apa? Memeriksa TKP, melakukan tindakan penyidikan awal, mengecek lokus deliktinya, tempatnya, memeriksa saksi-saksinya, melakukan penggeledahan, penyitaan dan banyak itu, Bang. Jadi ini memang kayaknya ada yang janggal kasus ini dan ibu harus ungkap kasus ini. Nah ini Bang Irfan, saya justru karena polisi mengerahkan ke Denpom, berarti polisi berkeyakinan dong bahwa pelakunya adalah tentara. Benar, kalau secara hukum polisi menduga pasti
dugaan Itu itu kan ada. kalau dia terima dulu Benar. proses dulu kan, Iya. berarti kan dia nggak punya Iya. pretensi siapa pelakunya. Benar, Tapi ini kan mereka sudah punya gambaran, makanya mereka mengarahkan benar. ke Denpom. Kalau ini yang disampaikan polisi nggak benar, maka orang yang oknum polisi tersebut atau saat piket atau siapa yang bertanggung jawab, kapolseknya itu harus kena sanksi etik kalau tidak menerima laporan. Tapi kalau mereka paham itu, mereka mengalihkan ke Denpom, itu berarti ada dugaan kuat ada terlibat di situ. Artinya polisi sudah punya Iya. bukti awal bahwa itu Benar. ternyata adalah Kalau kata ibu tadi, ini ada keterlibatan kata ibu tadi kan begitu. oke. Nah itu pasti dugaannya pasti ada kejanggalan. Nah ini Bang Irfan, karena terus terang kenapa podcast Siplah mengangkat ini sebenarnya selain kita prihatin, kita solider dengan Ibu Leni Damanik, kita tidak ingin kasus seperti ini terulang, ya kan Bang Yogi ya, terulang. Orang-orang yang mengalami kasus seperti ini, ya jangan-jangan ketika kita berhadapan dengan oknum tentara, mereka kan warga negara juga, kita juga begitu. Kira-kira ini Bang Irfan, apa sebenarnya yang harus segera dilakukan ketika ada kasus seperti Mikael ini? Oke, yang pertama ketika ada kasus seperti ini, baik keluarga ataupun orang sekitar yang mengetahui harus melaporkan karena dugaan matinya janggal. Kasus misalnya Tanggang. Itu pertama. Setelah itu ketika ada laporan maka laporan itu dikawal. Dikawal dengan apa? Mengikuti prosesnya yang benar dengan waktu yang benar. Menghadirkan saksi-saksi dalam hal ini alat bukti yang lainnya. Kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Dan apa? Untuk kasus ini juga harus dapat liputan media. Saya mau bilang hari ini no viral no justice. Waduh. Oke, no viral no justice, betul. Padahal Saudara. itu Iya, sebenarnya sudah menjadi Iya. kebiasaan di negara ini, aparat penegak hukum itu. Begini Bang, kita coba uji ya, challenge ya dengan kasus apa? Kasus Vina, kasus Freddy Sambo, kan begitu. Kalau nggak viral, kalau nggak ada media kawan-kawan SIP misalnya, itu media-media yang mendorong itu nggak akan bisa terungkap. Dugaan-dugaan rekayasa kasus itu udah banyak Bang. LBH sudah banyak menangani kasus itu. Kayak kasusnya Freddy Sambo yang awalnya tembak-menembak. Kasusnya Vina hari ini yang semakin menjadi benang kusut. Kan begitu. Jadi kalau kasusnya misal ini, saya mau tegaskan juga di podcast ini Bu Leni, LBH Medan siap untuk menangani kasus Ibu, dampingi kasus Ibu ini untuk mengungkapnya. Dan kalaupun tidak LBH Medan, maka melalui podcast ini kita sampaikan ke masyarakat, pihak Panglima TNI misalnya harus atensi kasus ini. atensi ya. Ya, memerintahkan Pangdam dan jajarannya untuk mengungkap kasus ini. Ada sebenarnya dasar atensi karena ini juga selain karena Ada dong. melibatkan oknum, ini kan apa? Anak. Benar. Korbannya di bawah Benar, umur. Benar. Pertama ada matinya orang. Nyawa di negara ini dilindungi. Ada hak asasinya, hak hidup yang bisa dikurang-kurangi. Yang kedua, ya saya tertarik dengan Bang tadi bilang anak. Ini anak adalah aset negara. Anak adalah sumber generasi kehidupan negara. Dan anak harus dilindungi. Tindak pidana yang dilakukan kepada anak itu harus jadi atensi. Semisal kasus seksual itu jadi extraordinary crime. Kejahatan luar biasa yang diminta perhatian Jokowi untuk ditindak. Berarti aparat hukum harus beri atensi ya untuk masalah ini. Untuk kasus anak. Nah itu ini khusus. Bang Irfan, ini juga Bang Yogi juga ini keprihatinan kita. Kan banyak masyarakat ini Bang tidak seperti LBH Ya, yang sudah tadi mendengar tadi Bang Irfan mengutip ayat sini ayat sana, pasal sini pasal sana. Ya oke lah Bang Irfan ketika berhadapan dengan aparat hukum sudah tahu cara mengutip pasalnya. Ini orang awam banyak seperti Ibu Leni ini. Bahkan kami juga mendengarkan sampai sekarang ini Bang Irfan tadi saya senang tadi Bang Irfan mengatakan LBH Medan siap mendampingi karena keluarga sampai sekarang tidak ada pendampingan hukum. Ya kan Ibu? Nggak ada pengacara orang Ibu kan? Tidak ada. Gimana ini? Ya, pertama miris ya dengar kasus ini tidak pendampingan. Negara sudah menjamin, memberikan bantuan hukum. Itu di KUHP pun sudah diatur. Undang-Undang Dasar juga mengatur tentang setiap warga negara harus dilindungi, mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan seterusnya. Ya, Bang, nggak semua masyarakat tahu tentang hukum, nggak semua masyarakat tahu akses untuk mencari keadilan. Maka masyarakat hari ini harus melek hukum, melihat adanya sekarang kan gampang tuh, lihat di Google di mana lembaga bisa minta bantuan dan seterusnya. Seperti Ibu Leni ini ya memang ya
Apakah Bu Leni ini tidak memahami tentang teknologi, tidak mengetahui tentang dunia maya lagi kan begitu. Hal yang wajar mungkin. Tetapi kalau hari ini tidak ada pendampingannya, itu sangat miris kita melihatnya kan begitu. Kalau tidak ada pendampingannya, sangat rentan sekali kasus ini akan ditutup. Dan akan dibuat ini misalnya meninggal sakit lah atau bagaimana lah begitu. Maka LBH Medan tegas dalam hal ini harus segera nih Michelle itu harus diekshumasi kuburannya, Ibu. Kalau nggak begitu Ibu nggak tahu tuh apa penyebab matinya. Karena apa? Saya mengutip dari Dokter Yaya Sederajat ya, dokter ahli forensik yang sangat fenomenal di Indonesia dan dipakai ke luar negeri itu. Untuk membuktikan matinya orang, maka orang yang sudah mati karena dugaan adanya tindak pidana harus dilakukan ekshumasi. Kalau dia dikubur, oke? Kalau dia mati langsung ditemukan, langsung dilakukan otopsi. Ini kan sudah dikubur nih. LBH Medan sudah punya pengalaman 2 kali untuk mengungkap kasus itu. Satu di Bangun Purba, yang diduga dilakukan oleh suami saat itu. Karena modusnya kebakaran. Ternyata kita dampingi ekshumasi, ternyata sebelum kebakaran itu dia dianiaya dengan benda tumbul. Kepalanya dimartil, kakinya dianiaya, dan dibuat dia seolah-olah terbakar. Kembali ke kasusnya Michelle, ini pasti bisa diungkap. Insya Allah bisa diungkap. Masih bisa diungkap. Sekarang bagaimana penyidik itu mau? Apakah penyidik itu sungguh-sungguh atau tidak? Punya net baik ya? Ya, dan bantuan media harus. Nah, kalau ini nggak diviralkan media, ini nggak ditengok sama Panglima TNI dan Pangdam hari ini, dan tidak direspon, ini ada masalah dengan penegakan hukum di Denpom. Oke, baik, makasih Bang Irfan. Iya. Nah, kira-kira Ibu Leni, kita kembali ke Bu Leni dulu. Apa harapan Ibu? Kira-kira harapan Ibu? Iya. Memang yang mati tidak bisa lagi hidup. Iya. Tapi apa harapan Ibu? Paling tidak apa yang Ibu inginkan supaya ada kedamaian di keluarga? Harapan saya masalah ini harus dituntaskan, Pak. Tuntasnya itu berarti pelakunya harus dihukum, gitu Bu? Iya, Pak. Supaya ada keadilan ya, Iya. Bu ya. Gimana nih Bang Yogi, mungkin bisa Ibu Bang Yogi kupas lagi kira-kira harapan dari keluarga? Iya, karena dia kan anak yang paling kecil ya Bu ya. Harapan keluarga. Jadi Ibu sungguh berharap ini supaya tidak tertular atau tidak mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Gimana Ibu? Atau berterima kasih dengan LBH yang bersedia mendampingi. Bagaimana Ibu? Iya, saya berharap dan saya berterima kasih kepada Bapak Besok LBH. Ibu bisa datang. Langsung ketemu nanti ya. Oke. Ya, baik pemirsa podcast Sipla, kami sangat mengharapkan interaksi tanggapan dari semua pemirsa untuk memberi tanggapan di komen kita. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, di like, dibagikan. Karena tadi seperti kata Bang Irfan tadi, semakin banyak orang mendengarkan ini, semakin banyak orang terlibat. Karena no viral, no justice katanya. Walaupun saya nggak setuju kalimat itu, tapi dengan keterlibatan pemirsa sekaliannya, maka masalah ini akan mendapat tanggapan dari petinggi-petinggi di negara ini. Nah, mungkin di akhir podcast kita ini Bang Yogi, ya mungkin kira-kira ini Bang Irfan ini, karena LBH ini kan terkenal sebagai lokomotif demokrasi, pembela hak asasi manusia, penegak hukum juga untuk orang-orang yang tak punya. Kira-kira apalah supaya pemirsa juga mendengarkan yang harus segera dilakukan oleh keluarga untuk mencari keadilan bagi almarhum? Oke, mungkin ini sebagai kesimpulan juga ya sekaligus. Pertama ya keluarga harus mencari dulu pendamping hukum. Karena apa? Karena ketidakpahaman atas hukum itu. Kalau dalam hukum pidana disebut penasihat hukumnya, begitu. Terus yang kedua adalah mengawal kasus ini dengan baik, menyertakan LBH dan ataupun siapapun itu dan media kan begitu. Yang ketiga adalah menyiapkan alat bukti. Buktinya itu ada bisa saksi yang bisa kita ajukan atau kita mintakan untuk dilakukan ekshumasi. Karena itu hukumnya wajib. Kalau ada kejanggalan matinya mayat, maka wajib dilakukan itu.
polisi ataupun penyidik dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kalau Denpom, itu dia harus memberitahukan, bukan minta izin kalau ada kejanggalan itu. Beritahukan dan lakukan. Pihak keluarga juga nggak bisa ujuk-ujuk membatalkan itu, kan begitu. Karena demi apa? Mengungkap kasus, dan ini juga negara hadir di situ. Matinya seorang, hak hidup yang dilanggar, kan begitu. Itu udah hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pasal 28A sampai J. Ada hak hidup yang tidak bisa dikurang-kurangi. Misal sebagai anak generasi penerus bangsa, anak yang memperjuangkan keluarganya untuk hidup ke depan lebih baik, ini harus diungkap kasusnya. Apakah dia meninggalnya atau matinya dia itu karena dia ayah menyebabkan mati, atau karena sakit, atau karena apa? Tapi dengan rangkaian cerita kasus ini banyak kejanggalan, maka harus diungkap. Dan ini harus dikawal oleh siapapun, masyarakat. Oleh itu LBH Medan meminta kepada Panglima TNI ini ya, untuk atensi kan ini. Memerintahkan Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajarannya untuk segera lakukan ekshumasi. Dan itu kita miris sekali kalau ada bahasanya satu saja saksinya nggak cukup. Kalau begitu semua orang lapor yang ketakutan gimana? Kan begitu. Apalagi ini khawatiran dengan TNI dugaannya, kan begitu. Ini nggak jadi jawaban. Dan ke depan, Bang, perlu juga kasih edukasi ke masyarakat. Masyarakat jangan takut untuk lapor. Masyarakat harus berani bersuara. Masyarakat yang dimintai uang melapor, laporkan penyidik ataupun polisi ataupun oknumnya. Terus kalau ada masyarakat yang bilang kalau mau otopsi biaya sendiri, itu nggak benar tuh. Saya tegaskan di sini bagi masyarakat yang menonton podcast ini, nggak ada otopsi itu hak dari atau yang bayar masyarakat. Undang-undang mengatur itu. KUHP diatur dalam pasal 133 sampai 135 KUHP. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer 3197 diatur dalam pasal 118 sampai dengan 121. Tanggung jawab negara. Kan begitu. Apa gunanya kita bayar pajak kalau kita juga yang bayar? Kan begitu. Dan dia harus diungkap secara saintifik, ilmiah. Dan itu tidak bisa diotak-atik. Sepanjang itu orang yang memeriksa dapat dipercaya. Karena nggak sedikit juga kasus yang bisa berubah, kan begitu. Dan LBH Medan pastinya berbelasungkawa ya Bu Lenia. Dan Ibu besok bisa datang ke LBH Medan, kita akan bantu. Kita desak itu. Sampai sekarang. Dan ini Bang, terakhir adalah hampir sebulan bentar lagi. Tanggal 28 nanti sebulan. Iya, sebulan ya. Kan begitu. Ini tanggal 19. Sekitar 9 lagi. Kalau ini nggak cepat-cepat diekshumasi, kan begitu. Jadi nanti takutnya di dalam dunia kedokteran, dokter lebih paham. Tapi kita sering berkomunikasi, nanti berkas-berkas pukulan itu bisa lisis namanya. Nah, lisis itu bisa mengaburkan, menghilangkan penyebab matinya kalau dia sudah hancur. Tapi saya rasa masih bisa. Masih bisa ya. Dan bila perlu minta bantuan SIP juga untuk memberitakan terus ini. Minggu depan paling lama Senin udah diekshumasi. Ibu harus siap. Di mana kuburannya? Di Pasar 2, Pak. Oke, masih bisa. Baik. Baik pemirsa si podcast Sipla. Jadi dari perbincangan ini makin terungkap ya terang benderang bagi kita bahwa sampai sekarang keluarga masih belum jelas tentang perkembangan kasus ini. Dan Ibu Leni Damanik tadi mengatakan dengan jelas, tolong beri keadilan kepada kami dengan menyelesaikan persoalan, dengan menangkap pelakunya. Tadi Bang Irfan dari LBH Medan juga telah menyerukan kepada para petinggi-petinggi di negeri ini supaya memberi atensi terhadap kasus ini. Karena kasus ini terus terang memprihatinkan terjadi di depan mata kita. Saya juga mengetuk hati seluruh warga kota Medan sekitarnya. Jangan kita tidak peduli dengan persoalan ini. Karena masalah ini bisa saja menimpa siapa saja. Orang lain yang tawuran, anak kita mungkin menonton, lalu mengalami hal yang sama seperti Mikael. Oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa podcast Sipla, kami mengharapkan sekali dukungan dari seluruh netizen podcast ini untuk memberi dukungan untuk keluarga Ibu Leni Damanik. Nah, ada kalimat yang mau Ibu sampaikan ke penonton kita, ke pemirsa kita? Mungkin minta dukungan, atau minta doa, minta keadilan, silakan Bu. Saya mohon kepada Bapak Panglima TNI supaya
mengusut kasus ini. Oke, baik. Ya. Udah kita dengarkan bersama ya dari keluarga. Nah, baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, demikian podcast kita pada hari ini. Kami kembali mengharapkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk subscribe, untuk like, untuk share, komen, beri tanggapan Bapak Ibu supaya podcast Sipla ini semakin maju sehingga pada waktu ke depan kami bisa kembali menyajikan topik-topik yang lebih baik lagi untuk kepentingan kita bersama. Horas Sipla.